Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini tak panggil apa ya? Santri, ya, tak panggil santri, adik-adik. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Dan ya, semuanya cuma mau ingatkan bahwa alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, kemudian kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, pada bulan hari ini, ya, pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Ini adalah suatu kesyukuran yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal soleh di bulan suci Ramadan. Ya. Dan ini peluang buat kita, karena ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kita nggak tahu apakah ini pertemuan terakhir kita dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Ya, makanya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita semua, ya, maka itu harus kita jaga, kita maksimalkan, ya, kita maksimalkan beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu salah satu hal yang harus kita syukuri, dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan bulan suci Ramadan ini, diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, itu kita banyak beribadah, ya. Kita harus ekstra ibadah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah dengan ajaran beliau. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ya, kesempatan di bulan suci Ramadan ini jangan kita lewatkan begitu saja, ya. Jadi kita harus ekstra ibadah, ya, ekstra ibadah. Kita optimalkan sholatnya kita, puasanya kita, ya. Kemudian juga doa-doanya kita, ya, itu dimaksimalkan semua. Ya. Itu kita maksimalkan semua doa-doanya antum semua, doa-doanya antuna semua, ya. Apa doanya, apa hajatnya, silakan berdoa. Karena ini adalah bulan mulia. Kalau tempat yang mulia itu ada di Mekah dan di Madinah, tapi Allah sediakan juga waktu, bulan khusus, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini bulan yang, ya, bulan mulia, yang di situ banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, kalau kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini, ya, maka ya, tidak ada yang kita dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Tapi kalau kita mau optimalkan, ya, bulan suci Ramadan ini, maka ya, karena tujuan dari puasa Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Siapa ayat puasa, siapa yang hafal ayat puasa? Ya. Kutiba alaikumus syiyam. Ya, tujuannya apa?
la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kita bertakwa. Ya. Orang yang mendapatkan, orang yang betul-betul serius dalam beribadah Ramadan, ujung akhirnya, ending akhirnya, itu mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau adik-adik sekalian yang hari ini ya itu nggak serius ibadah Ramadannya, nggak serius memanjatkan doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah Ramadan nanti itu kehidupannya seperti biasa-biasa saja, tidak ada semangat dalam hidupnya, ya belajarnya ya masih seperti biasa-biasa saja, maka perlu dipertanyakan ya ibadah Ramadannya kita tahun ini. Karena bisa jadi kita nggak mendapatkan yang namanya asar ketakwaan itu. Kita nggak mendapatkan ya ketakwaan itu. Karena ketika kita mendapatkan yang namanya takwa, insya Allah ya adik-adik yang berada di pondok ya itu semakin insya Allah semakin bersemangat dalam thalabul ilmunya, ya semakin bersemangat dalam menuntut ilmunya. Itu ya yang akan kita dapatkan ya ketika kita ya betul-betul serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ini ya masuk ke ini ya. Jadi jika kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan takwa ya, terkait dengan takwa, maka kita akan dapati bahwa tidak ada seruan dari Allah untuk beramal dengan satu amalan khusus yang disebutkan dapat meraih takwa melainkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Adapun yang lainnya semuanya disebutkan dalam bentuk umum, ya, yaitu dengan kata ibadah. Jadi sekali lagi bahwa yang ya apa namanya terkait dengan takwa ini, ya kita akan mendapatkan takwa dan ibadah yang disebutkan itu dalam Al-Quran, ya secara khusus itu adalah ibadah puasa. Contohnya umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini disebutkan ya i'budu ya ayyuhan nasi budu. Ya kata ibadah pada ayat ini itu mencakup semua jenis ibadah. Ya. Adapun puasa pada bulan Ramadan ini ia memiliki keistimewaan secara khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan agar manusia melakukannya, ya, agar manusia melaksanakannya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjari orang tersebut ya dengan predikat atau dia akan mendapatkan yang namanya ketakwaan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Ya. Orang-orang yang beriman, ya. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi endingnya ya
ketika kita semua melaksanakan ibadah, ya, dan terutama puasa, ya, dan itu ibadah yang kita laksanakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya betul-betul, ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban, ya. Dia beribadah, dia menginginkan pengharapan yang besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya nanti setelah Ramadan ini dia akan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, puasa Ramadan ini menjadi sangat istimewa, ya, karena seluruh amalan kebaikan, ya, yang merupakan sifat ketakwaan itu dilatih dengan penuh, dilaksanakan pada bulan ini, ya. Jadi semua amalan-amalan ketakwaan yang disebutkan dalam Al-Quran itu dilatih pada bulan ini, ya, dibiasakan, yang kemudian diharapkan, ya, semua amal-amal ketakwaan, semua sifat-sifat ketakwaan ini menjadi perangai, ya, menjadi perangai yang menghiasi pribadi seorang muslim dan muslimah. Ya, jadi semua sifat-sifat ketakwaan. Apa saja itu? Apa saja sifat-sifat ketakwaan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat, ya. Dalam surah Az-Zariyat disebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya ada ini enggak yang bawa terjemahan Al-Quran? Coba buka dulu surah Az-Zariyat, ya. Surah Az-Zariyat. Ini ustadznya puasa, jadi kalau banyak bicara capek. Coba disebutkan, ada yang coba baca artinya ayat 15 sampai dengan 19. Coba satu relawan. Yang agak besar, ya. Ya. Jadi saya perbesar lagi, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Jadi dia, orang bertakwa itu, ketika di surga dia sudah panen, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia udah merasakan kenikmatan, dia udah menikmati semua kenikmatan yang nggak pernah kita dengar di dunia ini. Ya, apa yang mereka lakukan, ya, ketika di dunia, ya, orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang mendapatkan predikat takwa itu, ya, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik, suka berbuat baik kepada siapapun, kepada temannya, bahkan ya kepada orang tuanya.
Ya, orang-orang yang bertakwa itu berbuat baik kepada siapapun. Ya, dia nggak melihat orangnya ini, siapa ini, tapi dia berbuat baik. Baik itu kepada ya manusia, hewan, dia berbuat baik. Apalagi kepada orang tua. Di sini semua awal Ramadan udah telepon orang tua belum? Minta ridhonya belum? Dimudahkan amal solehnya di selama bulan Ramadan. Di sini dikasih nelpon ini ya, kesempatan nelpon orang tua ya. Iya. Jadi adik-adik tuh mestinya awal Ramadan ini nelpon sama orang tuanya, nelpon sama ibunya. Bu, doain semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita uh, kerjakan. Ya. Jadi dan termasuk juga ya adik-adik umpamanya kalau udah libur ya harus berbuat baik kepada siapapun, saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, ya, ibunya. Ada umpamanya uh, jenengan umpamanya kalau ada ibunya belum terlalu paham agama, ya, karena berbuat baiknya antum semua, anti semua, antuna semua, ternyata itu bisa menjadi sebuah citra yang positif, ya, kesan yang positif buat orang-orang, ya, buat keluarga antuna sekalian, ya, ya, buat jadi siapapun itu, ikhwannya juga seperti itu. Jadi harus memberikan citra yang positif sama orang-orang yang di sekitarnya, harus berbuat baik. Sehingga apa? Kesannya, oh ketika lihat anak pondok, ya Masya Allah. Kesannya gitu, Masya Allah ini anak pondok baik banget. Ya. Apalagi pulang ke rumah bantu orang tua, ya. Bantu orang tua masak, bantu orang tua mencuci. Biasa begitu kan? Nah itu yang harus dilakukan. Image anak pondok itu harus menjadi orang yang baik. Ya. Karena kalian semua ya memang dididik untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian lanjut ya. Sesungguhnya ya mereka itu sebelum di dunia itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Ya. Sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Nah ini juga orang-orang yang bertakwa itu tidurnya di malam hari itu sangat sedikit. Dia gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sekarang anak pondok di sini ya tidurnya jam berapa? Di sini disuruh pegang HP enggak? Alhamdulillah. Jangan sampai uh, malamnya dimanfaatkan untuk ya menggunakan HP, berlebih-lebihan dalam menggunakan HP. Kalau anak-anak sekarang kan banyak kayak gitu. Anak-anak generasi Alpha Z, ya. Saya nggak tahu generasi Gen Z ya semua ya. Ya pokoknya mereka menghabiskan waktunya dengan yang namanya ini nih, mobile phone. Dan ini banyak setannya. HP ini banyak setannya. Ya. Banyak orang yang terjebak yang namanya ini, HP. Makanya kita harus berhati-hati menggunakan HP ini. Jadi waktu malam itu manfaatkan untuk beribadah. Ya. Kalau Rasulullah kan malamnya udah ini. Kalau anak pondok mungkin
cepat tidur, bangun tengah malam, qiyamul lail, ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya. Kita udah tarawih, kemudian lanjut lagi di malam hari, sholat tahajudnya, bangun. Ada di sini dikondisikan nggak tahajudnya? Kalau malam, bangun tengah malam, atau bangun sendiri-sendiri, dibangunin. Nah itu kesempatan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa, ya, minta doa kepada Allah dimudahkan untuk menuntut ilmu. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni, ya, wa 'allimni ma yanfa'u. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, ya. Minta doa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ya disebutkan di sini, dan di akhir malam mereka memohon ampun, ya. Mereka memohon ampun di akhir malamnya, apalagi di waktu sahur. Berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ini nggak ada yang namanya bersih dari dosa. Kita semua ini penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu ya pasti melakukan dosa. Nggak pernah. Sekecil apapun kita pasti pernah berbuat dosa. Tapi yang sebaik-baik dari itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhir malam, ciri orang-orang yang bertakwa, akhir malam itu dia manfaatkan untuk, ya, dia manfaatkan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Apalagi di waktu sahur. Ada hadis khusus yang menyebutkan bahwa ya kita dituntun untuk beristighfar, ya, ketika waktu sahur. Dan kemudian ayat yang terakhir, dan pada harta-harta mereka ada hak-hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Orang-orang yang bertakwa itu ahlu sedekah, ya. Mereka ada kelebihan harta, dia infakkan hartanya tersebut, ya. Kalau dia udah cukup hartanya, cukup nisabnya, cukup haulnya, itu dizakatkan. Dan sekali lagi, Ramadan itu menuntun kita untuk, ya, melatih diri kita untuk berinfak. Adik-adik yang nyantri di sini, ya, ada dapat kiriman orang tua, latih infak. Biasakan berinfak, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Enggak usah, yakin saja pasti ada ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang adik-adik berikan itu. Insya Allah pahalanya nanti disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 15-19 ini itu semuanya merupakan perbuatan orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ya. Ini amalan-amalan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Makanya kita harus melatih ini, ya. Kita harus melatih amal-amal ini, ya, di bulan suci Ramadan. Kita udah salat tarawih, kemudian juga nanti jam-jam 2, jam 3 kita salat tahajud lagi, ya. Kemudian istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Waktu pagi ada uang, ada kelebihan harta, ada kelebihan uang saku, diinfakkan, ya. Insya Allah adik-adik akan mendapatkan, ya, pahala dari itu.
Demikian pula pada amalan-amalan orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah, coba Al-Imran, coba ayat 133 sampai dengan 135. Ini yang putranya berapa orang? 3. Coba, udah dapat belum? Al-Imran ayat 133, Wasario. Coba ada satu yang bisa baca. Siapa yang mau angkat tangan membaca ayatnya? Ya, silakan. Ayatnya. Hmm. Ada yang artinya? Coba baca artinya. Siapa relawan yang... Ya, silakan. Ya, jadi di ayat ini ya, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sini disebutkan lagi, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amal-amalnya orang yang bertakwa itu? Ya, orang-orang yang bertakwa itu menafkahkan hartanya. Ya, orang-orang yang bertakwa itu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi ditegaskan lagi yang namanya berinfak, ya menafkahkan, ya sedekah, zakat, itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Maka ini harus hadir pada diri kita, ya. Jadi kalau ada umpamanya sekali lagi ke depan, ya kita nggak tahu nanti ini adik-adik jadi apa. Ada yang Allah karuniakan rezeki yang begitu melimpah, maka sifat yang harus hadir pada diri kita yaitu ringan tangan, ya, menafkahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena semua yang tadi disebutkan juga di ayat sebelumnya, bahwa harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Ya, ada haknya orang-orang yang mendapatkan rezeki. Maka itu harus kita berikan. Bantu orang-orang yang butuh pertolongan. Ya. Ada yang menafkahkan, ya. Ada yang mau bangun masjid, ya udah nafkahkan hartanya di situ. Beli sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu adalah nafkah, infak. Ini yang bisa, yang harus kita hadirkan, sifat ini, ya, sifat yang, ya, bersedekah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatihnya.
Dan disebutkan dalam hadis kan bahwa Rasulullah SAW itu kalau bulan suci Ramadan itu, ya, mereka sangat gencar bersedekah. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ini mau hadir, harus kita latih. Gak semua orang Allah berikan taufik untuk, ya, mudah bersedekah. Karena ada juga orang yang kikir, ya. Ada orang yang kikir, ya, sulit untuk bersedekah, ya. Apa yang ada pada dirinya itu dia nggak mau bagikan kepada orang lain. Jadi dan sedekah ini ataupun infak umpamanya, kalau memang kita nggak punya harta, kita bisa, ya, bersedekah dengan apa yang kita bisa. Ada umpamanya punya tenaga, ya, bersedekah dengan tenaganya, punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, ya, ya udah ajarkan Al-Quran, nggak perlu ada motivasi-motivasi dunia, ya. Tapi kalau antuna sudah mengajarkan Al-Quran sama orang lain, ya Masya Allah, ya, orang yang terbaik kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang, ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu saja. Kalau memang Allah nggak berikan harta kepada kita, tapi masih ada yang bisa kita sedekahkan, insya Allah. Dan itu insya Allah akan dihitung sebagai nafkah atau infak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nafkah itu, nah ini ada stressingnya. Memberikan nafkah, menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang-orang yang diberikan kelapangan harta, diberikan banyak harta, ya, itu mereka punya kewajiban untuk menafkahkan hartanya. Apalagi kalau orang-orang tersebut diberikan kesempitan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Jadi orang-orang yang diberikan kesempitan dalam kehidupannya ini, sekali lagi dia juga dianjurkan, ya, diarahkan untuk menafkahkan apa yang bisa dinafkahkan, ya. Nggak semuanya, sekali lagi saya sampaikan tadi, nggak semuanya, ya, nafkah itu bentuknya materi, uang, enggak. Tapi apa yang antum bisa nafkahkan? Tenaganya adik-adik sekalian diinfakkan untuk membantu sesuatu yang, ya, umpamanya bangun masjid, ya mungkin ada bantuan adik-adik di sini. Ya itu kan bisa tenaga apa semua yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dinafkahkan. Jadi nafkah itu bukan hanya untuk, ya, orang yang memiliki kelapangan, tapi nafkah, ya, yang merupakan ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempit pun, orang yang nggak punya harta pun, sulit hartanya pun, dia dianjurkan untuk, ya, memberikan infak, bersedekah apa yang dia bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian semua. Kemudian Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, tadi hampir sama dengan yang di atas tadi, bahwa, ya, orang-orang yang berbuat baik. Ya, sekali lagi kita ini santri, seorang muslimah harus menunjukkan kesan yang positif, ya, kesan yang positif kepada siapapun, kepada masyarakat kita, ya. Karena ada, terutama yang muslimah, ada jilbab antum yang menjadi simbol bahwa antum muslimah. Makanya muslimah itu harus memiliki kesan, ya, yang terbaik buat masyarakat. Dan itu juga bagian dari dakwah. Kalau akhlaknya antuna semua ikhwan juga itu baik, ya, diterima oleh masyarakat, ya, insya Allah banyak orang yang tertarik dengan Islam ini. Islam kan ini apa namanya?
datang ke Indonesia itu bukan karena peperangan, ya. Bukan karena menginvasi seperti mereka mau merebut sebuah negara, mereka harus memerangi dulu, enggak. Tapi ada, ya, lewat jalur perdagangan, dan orang-orang yang berdagang itu memiliki akhlak yang baik, nah disitulah Islam tersebar. Nah, adik-adik ini semua duta-duta Islam semua. Duta-duta Islam yang harus, ya, yang kedepannya nanti itu harus mensyiarkan Islam itu. Ya, mensyiarkan Islam ke pelosok negeri ini. Ya. Dan yang menjadi citra atau kesan, ya, itu adalah diri antum semua, antuna semua, adik-adik sekalian. Kalau adik-adik sekalian baik, ya, menjadi pribadi-pribadi yang baik, sedang melaksanakan kebajikan, maka itu akan berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Semuanya. Yang ikhwan, yang akhwatnya juga seperti itu. Jadi harus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya, munculkan kesan yang positif, ya, yang terbaik, ya, buat orang-orang, ya. Jadi apalagi kalau baru pertama, jadi kesan pertama itu harus menunjukkan, wah, kita ini manusia muslimah yang baik. Di luar sana ada sekalian, itu banyak sekali yang, ya, karena mereka jauh dari, ya, apa namanya, dari cahaya Islam, ya, dari biya Islam, ya, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Standar baiknya mereka itu standar baik yang, ya, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai seorang Muslim atau Muslimah, maka standar kebaikan itu harus ada patokannya, dan patokannya itu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus menjadi standarnya. Ya. Dan banyak kan, ya, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, ya. Sebagai seorang muslimah, ketemu orang, ya, ketemu dengan muslimah lainnya, dia memasang muka dengan muka yang tentu dengan penuh senyum. Ya, tabassumuka fi wajhika akhika sadaqah. Dia ketemu dengan saudaranya, ya senyum. Ketemu dengan teman-teman sepondok ini, ya harus senyum. Nggak boleh, mukanya cemberut, mukanya nggak jelas, ya, harus senyum. Jadi itu seorang muslim itu harus menunjukkan yang namanya kebaikan kepada siapapun, apalagi sekali lagi kepada kedua orang tuanya adik-adik. Ya. Yang masih ada orang tuanya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua adik-adik sekalian. Karena orang tua yang telah berkorban mendidik adik-adik sekalian. Jadi itu harus gimana caranya untuk bisa berbakti. Jadilah adik-adik sini, ya, adik-adik yang berbakti kepada orang tua. Apa yang bisa diberikan kepada orang tua sekarang? Ada nggak yang sudah bisa balas budi apa yang diberikan orang tuanya sekarang? Dan salah satu bentuk balas budinya yaitu mendoakan orang tua yang utama, ya. Mendoakan orang tuanya, ya. Kalau udah selesai libur di pondok, membantu orang tua. Dan, ya, adik-adik perlu tahu, jadi orang tua itu sulit, ya. Tapi selama ada Allah, insya Allah nggak masalah, ya. Dia harus berjibaku mencari rezeki untuk membiayai sekolah anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya bisa makan, ya. Dan banyak juga anak-anak yang nggak mensyukuri itu, ya. Orang-orang yang nggak terdidik dengan Islam yang baik, banyak yang, ya, durhaka sama orang tuanya, dan itu banyak terjadi di luar sana. Dan bersyukurlah sekali lagi adik-adik yang belajar di pondok ini, alhamdulillah diberikan pemahaman Islam yang baik,
yang mudah-mudahan ya menjadi duta-duta Islam ya ke depannya nanti insya Allah. Kemudian tadi ada orang-orang yang menahan amarahnya ya. Berarti wal qadhimin al ghail, orang-orang yang, dan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya ya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Dalam sebuah hadis kan ya, ketika ada orang yang diganggu, saya lupa anunya, disuruh katakan ini shaim, ya kami shaim, ya kami puasa. Ya. Jadi kita nggak boleh bertengkar kalau kita udah puasa, ya. Menjaga itu. Jadi menahan amarah, dan yang namanya amarah memang manusiawi, tapi kita disuruh untuk menahan amarahnya kita, apalagi di bulan suci ini. Ya. Kemudian juga memaafkan kesalahan orang. Nah ini susah. Memaafkan kesalahan orang. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan minta maaf, tapi memaafkan kesalahan orang. Ya. Memaafkan kesalahan orang. Ini ciri-cirinya, ya. Memaafkan kesalahan orang. Ada nggak di sini yang sesama santri bertengkar, ya, nggak berteman, ya, berjauh-jauhan, apa semua? Ada nggak di sini? Ya. Ada nggak yang jengkel dengan temannya? Ya. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu ya itu, ya, apa namanya, memaafkan kesalahan orang. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu ada ketika Rasulullah SAW di sebuah masjid, ya, ada sahabat, dia menyampaikan kepada sahabatnya bahwa nanti ada orang yang akan datang, ya, orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Ya. Saya nggak tahu siapa nama sahabatnya. Kemudian sahabat ini penasaran, ya, apa amalan yang dilakukan oleh sahabat ini sampai dia rela pergi ke rumah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rela nginap, mau menyelidiki amal solehnya apa, sehingga dia bisa, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amal solehnya? Ya. Akhirnya sahabat ini pergi menginap di rumahnya, bahwa dia mau menginap di rumahnya dulu, ada masalahnya, dia mau, ini diizinkan untuk menginap di tempat orang yang dikabarkan masuk surga. Dia penasaran, ini amal solehnya apa ya? Ya. Dia lihat amal solehnya selama dia tinggal di tempatnya orang ini, orang yang dikabarkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa aja amal solehnya. Dia nggak bangun sholat malam juga, nggak bangun sholat malam biasa. Ya. Dan ketika ditanya, sebenarnya tujuan saya kesini nginap itu mau tahu amal solehmu apa amal solehnya. Dan ternyata amal solehnya ya, saya, orang yang dikabarkan ini mengatakan, dikabarkan masuk surga ini mengatakan bahwa saya tuh nggak ada amal soleh, cuma setiap malam amalan rutin yang saya laksanakan, ya, saya semua dosa-dosa orang yang, ya, kesalahan orang-orang yang mungkin bersinggungan dengan saya, itu saya maafkan.
Dia maafkan. Oh, jadi kata uh, sahabat Rasulullah SAW, oh ini yang menjadi penyebabnya kenapa kamu dikabarkan masuk surga. Ya. Dan sekali lagi, ya memberikan maaf sama orang-orang yang siapapun itu, ya tanpa perlu ada orang yang meminta maaf kepada kita. Ya itu, ya masya Allah, ya adalah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, memaafkan kesalahan orang. Jadi, dan juga tadi mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri sendiri, ya. Kemudian mereka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah. Nah, dan ini juga mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan ini juga bulan di mana kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir yang kita ketahui itu harus kita amalkan. Zikir pagi, ada yang tadi zikir pagi nggak? Diamalkan zikir paginya. Zikir petang, dan zikir-zikir lainnya sebelum tidur, ya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbanyak. Jadi memang amalan Ramadan itu semuanya harus ekstra, ya pokoknya banyak lah yang harus kita lakukan di waktu senggang. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir disebutkan, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang yang senantiasa bertobat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi adik-adik sekalian, kalau doa yang utama itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doa yang pertama yang harus dilakukan, ya minta dulu diampuni dosanya. Ya. Itu yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa, ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya berdoa minta ampun. Setelah itu ya minta hajatnya apa. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni adik-adik sekalian, maka insya Allah apa yang adik-adik sekalian minta itu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita sebutkan tadi di surah Az-Zariyat, kemudian di surah Al-Imran, saya coba minta relawan lagi baca surah Az-Zariyat ayatnya. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Coba ada yang bisa baca ayatnya? Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Siapa yang bisa baca ayatnya? Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Ada yang bisa baca nggak? Iya, nggak apa-apa.
Ya. Artinya, ada yang mau baca artinya? Yang baca artinya? Siapa yang bisa baca artinya? Yang di depan. Coba, baca artinya. Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ya. Ada yang sudah hafal nggak ayat ini? Az-Zariyat. Ada yang sudah hafal? Angkat tangannya, nggak usah malu. Ada yang sudah hafal nggak? Ini harus dihafalkan, ya. Yang belum hafal ya silahkan hafal. Dan harus diamalkan. Ya. Jadi ada yang di sini yang menghafal, itu bukan sekedar menghafal, tapi apa yang ada dalam isi Al-Quran itu, maknanya, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu harus diamalkan. Ya. Itu harus diamalkan. Saya minta di yang kemudian Al Imran lagi, saya minta dibaca ulang lagi. Siapa yang bisa baca relawan Al Imran? Yang kacamata, yang balik belakang. Ada. Ya. Yang pakai kacamata tuh. Ya. Al Imran ayat 133 135. Al Imran ayat 133 sampai dengan 135. Coba dibaca. Nah, artinya ada yang coba yang artinya. Tadi udah. Yang belum siapa? Ya, coba baca artinya. Ya. Jadi ayat ini adik-adik hafal, ya. Dan di istilahnya itu hadirkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini pada diri-diri adik-adik sekalian. Dan sekali lagi, amal-amal yang disebutkan dalam ayat ini itu juga diperintahkan dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Jadi kita disuruh untuk berbuat baik, kemudian
eh, kurang tidurnya pada malam hari, ya, banyak baca Quran, ya. Sudah ada yang hari ini sudah dapat 5 juz nggak tilawahnya? Punya target-target dalam membaca Al-Quran. Ya, kemudian juga berinfak, menahan amarah, ya, kemudian memaafkan orang, ya. Ini biasanya cewek-cewek tuh kalau memaafkan agak sulit itu. Jadi memaafkan, ya, memaafkan orang. Ini semua amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini merupakan amalan yang diperintahkan untuk dibiasakan pada bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu pada akhir ayat puasa Allah tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Sebab semua sifat-sifat takwa, ya, diamalkan dan dibiasakan pada bulan Ramadan ini. Nah, jadi semua sifat-sifat takwa yang kita sebutkan tadi, berbuat baik, kemudian bersedekah, itu diamalkan, dilatih. Makanya ada yang sebut bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah buat kita, bulan pembinaan buat kita, pesantren buat kita. Kalau kita bermujahadah, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya, insya Allah, ya, yang namanya la'allakum tattaqun itu insya Allah bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan predikat takwa kalau kita bersungguh-sungguh. Ya, kecuali ya kita mau jadikan Ramadannya kita sekedar ya Ramadan yang biasa-biasa saja. Ya, saya mau Ramadan seperti yang dulu-dulu aja. Nggak ada, cuma baca Al-Quran 1 halaman, ya, banyak tidurnya. Ramadannya seperti itu saja. Jadi dia nggak punya himmah, dia nggak punya cita-cita yang tinggi menjadikan Ramadannya ini adalah Ramadan yang terbaik buat dirinya. Jadi adik-adik yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita perlu melakukan muhasabah, ya. Muhasabah setelah begitu lama kita berjumpa dengan Ramadan. Saya nggak tahu adik-adik ini sudah berapa kali berjumpa dengan Ramadan, ya. Adakah di antara Ramadan yang adik temui itu adalah Ramadan yang menurut adik-adik sekalian adalah Ramadan yang terbaik? Tapi kalau coba deh muhasabah, ya, hitung-hitung selama Ramadan yang adik-adik jumpai, ya, apakah amal-amal soleh yang dilakukan pada Ramadan itu udah maksimal atau tidak? Apakah Ramadan yang adik-adik lakukan pada waktu itu adalah Ramadan yang ya terbaik yang adik-adik pernah lakukan? Ini kita harus muhasabah. Kalau ternyata selama ini ya Ramadan kita itu biasa-biasa saja, nggak ada spesialnya, maka sudah saatnya Ramadan tahun ini adalah insya Allah Ramadan terbaik buat kita. Ada siap nggak mau menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaiknya? Siap? Jadi perlu kita tanyakan pada diri ini. Ya, apalagi mungkin kalau ada sudah tadi baca ayatnya, ya, tadi baca ayatnya, kemudian lihat sifat-sifat orang bertakwa itu, oh kayak gini, ya, dia rajin sholat malam, kemudian
dia orangnya orang yang baik, berbuat baik kepada siapapun. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Coba muhasabah juga. Ini ada nggak pada diri saya? Ya. Apakah saya ini adalah orang-orang yang suka berbuat baik sama orang, suka berinfak? Ada nggak ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ya dua surah tadi? Ada nggak pada kita? Kalau nggak ada, maka kita harus latih. Nah, momentum Ramadan itu adalah momentum latihan. Bagaimana kita menghadirkan sifat-sifat takwa itu pada diri kita. Melatih sifat-sifat takwa itu kepada kita semua. Jadi ini perlu kita muhasabah. Jadi sekali lagi adik-adik harus mau nanti malam lah muhasabah coba. Ya, selama Ramadan, selama menjumpai Ramadan, kira-kira apa kita sudah maksimal dalam beramal soleh atau tidak? Kemudian apakah sifat-sifat ketakwaan itu memang sudah hadir pada diri kita? Ya. Adik-adik, ya kalau orang luar ini ada anak-anak yang santri itu masya Allah, dia lihat, wah ini pasti soli dan solihah. Ya. Tapi apakah itu benar? Ya kembali kepada diri adik-adik sekalian. Karena bisa jadi ada orang yang masuk ke pondok itu karena keterpaksaan, ya. Bukan karena ingin menjadikan dirinya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ikhlas, ya dia mau nyantri ke pondok, ya ini untuk ya menjadikan dirinya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka pasti insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang tersebut kalau dia ikhlas. Tapi kalau dia keterpaksaan, dia pasti akan berpayah-payah dalam mencapai yang namanya ya ketakwaan itu. Ya mungkin setelah keluar dari pondok bisa jadi banyak orang yang ya anak-anak yang setelah pondok berhijab ya di pondok berhijab, di luar pondok ya waliyazubillah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah. Ya. Mulai melonggarkan pakaiannya, ya, berpakaian tidak sopan, ya, berdasarkan syariat. Nah, ini banyak orang yang seperti itu karena memang didasari karena keterpaksaan dia ketika dia menuntut ilmu di sebuah pondok. Ya mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini ya, adik-adik yang betul-betul ikhlas, ya, ikhlas dalam menuntut ilmu dan tujuannya adalah untuk memperbaiki diri adik-adik sekalian. Gak ada. Dan orang tua inginkan anaknya masuk pondok itu ya menjadi anak yang solih dan solihah. Itu keinginan orang tua. Jadi ini perlu kita muhasabah sekali lagi. Kalau jika tidak ada sifat-sifat takwa yang ada pada diri kita, atau mungkin sangat banyak kelalaian yang kita lakukan pada Ramadan-Ramadan sebelumnya, hingga kita belum juga meraih yang namanya ketakwaan, atau mungkin kita terlena oleh berbagai macam tipu rayu setan, kemudian hawa nafsu kita, sehingga kita meninggalkan sifat-sifat ketakwaan yang telah biasa kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya. Ya. Maka dari itu Ramadan tahun ini saatnya kita berbenah, saatnya kita untuk mengubah diri kita. Ya. Ayo berubah, kita harus berubah. Ya. Kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, nggak mau menjadi orang yang takwa, dan orang yang bertakwa kan orang yang paling tinggi di kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan begitu banyak kemuliaan orang-orang yang bertakwa itu. Bukan pejabat presiden, bukan wakil presiden yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, tapi adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya kekuatan takwa itu sebenarnya mungkin kalau kita sebutkan powerful. Kalau kita udah mendapatkan predikat takwa itu, Masya Allah, kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nanti dicari kira-kira dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang takwa. Apa keuntungannya orang-orang yang bertakwa? Ya. Ada yang disebutkan ya akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Orang yang bertakwa itu Allah akan cukupkan kebutuhannya. Masya Allah. Orang yang bertakwa itu Allah mudahkan mendapatkan ilmu. Coba nanti dicari. Sehingga ini menjadi motivasi buat adik-adik sekalian ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Ya, sangat besar ya. Apa namanya? Pahala atau manfaat ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, maka dari itu Ramadan tahun ini inilah saatnya kita untuk berbenah, saatnya kita untuk mengubah diri kita kembali dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, ini juga banyak terjadi. Jangan kita menjadi hamba di bulan suci Ramadan saja. Ya. Setelah itu kita menjadi ya seperti hamba-hamba yang tidak bertuhan lagi. Banyak orang yang kayak begini. Ya. Mereka rajin sholatnya di bulan suci Ramadan ini. Makanya di masjid-masjid itu kan rame. Rame orang pada berjamaah di situ di masjid. Ya. Tapi setelah Ramadan, ya udah mereka tinggalkan masjid lagi. Masjid itu semakin ya jadi sepi lagi. Mestinya kalau ketakwaan itu didapatkan, makanya masjid itu semakin ramai. Jadi banyak orang yang hanya menyembah Allah itu di bulan suci Ramadan ini. Dan kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menyembah Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Enggak. Kita mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah ya selama hidupnya kita. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita semua. Enggak. Jangan, enggak usah nanti, Bang. Ada seorang Imam Bishr Al-Hafi mengatakan bi'sal qaumu ya'rifuna lillahi haqqan ila fi syahri ramadana inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidus sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang mengenal Tuhannya hanya pada bulan Ramadan saja. Ya. Sesungguhnya hamba yang solih adalah seorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh ya kepada Allah sepanjang tahun. Ya. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang mengenal Tuhannya hanya pada bulan Ramadan saja. Sesungguhnya hamba yang solih adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah sepanjang tahun. Jadi kita beribadah itu ya bukan pada bulan Ramadan saja, tapi ya sepanjang tahun kita beribadah. Dan perlu ditekankan juga buat adik-adik sekalian, jadi agar kita jangan merusak amalan puasa kita dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya.
perbuatan-perbuatan yang melalaikan, perbuatan yang fasik, ya. Misalnya umpamanya meninggalkan sholat fardu, ya, hanya mengikuti sholat tarawih atau hanya mengikuti sholat Jumat saja. Ya mungkin di santri-santri sini nggak ada di situ. Tapi orang-orang di luar sana, masya Allah, banyak yang kayak gini, banyak yang ya puasa tapi dia meninggalkan sholat. Ini banyak. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang banyak terjadi pada sebagian masyarakat kita. Jadi hal seperti ini harus dihilangkan, ya. Termasuk juga tadi marah, bohong, ya. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya. Jangan kita rusak nilai puasa kita, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu. Ya, umpamanya ya meninggalkan sholat wajib, ya. Ini banyak juga, ya. Kalau adik-adik mau keluar di sana, pergi ke jalan-jalan ke kota Jogja, banyak orang-orang yang ya di bulan suci Ramadan ini nggak melaksanakan sholat wajib. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar, ya. Bahkan banyak dari para ulama-ulama kaum muslimin yang telah menganggapnya orang-orang tersebut adalah orang-orang murtad. Ini perlu diperhatikan juga, termasuk keluarga-keluarga kita. Ya. Diingatkan, ya, kok puasa tapi tidak sholat. Padahal sholat kan adalah rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang harus kita laksanakan. Ya. Jadi kalau umpamanya masih ada saudara-saudara kita yang ya lalai melaksanakan sholat, ini kita ingatkan, ya. Kita ingatkan, jangan rusak amal solehmu di bulan suci Ramadan ini dengan tidak ya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat tadi, ataukah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Jadi kita mau betul amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini jauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk, jauh dari perbuatan yang fasik, ya bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena melakukan perbuatan dosa kita di bulan suci Ramadan ini ya dosanya besar juga. Jadi kalau salat, ya salat itu udah sepakat para ulama kita, ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarkaha faqad kafarah. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Jadi siapa yang meninggalkan maka ia telah kafir. Perbuatan yang juga dan ya banyak lagi. Semua bentuk perbuatan-perbuatan buruk, ya perbuatan-perbuatan menzolimi orang, ya. Kalau yang laki-laki di sini mungkin ya ada yang merokok, itu harus ditinggalkan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang merusak puasanya kita. Ya. Bahkan ya berharap ya orang yang laki-laki yang merokok, ya ini bisa, momentum Ramadan itu adalah momentum dia untuk bertobat dari rokoknya, ya. Karena yang namanya rokok, ya kita nggak usah bicara halal dan haramnya, dari sisi manfaatnya saja itu tidak ada, malah itu memberikan mudarat kepada orang-orang yang ya kepada pribadinya, ya karena sudah terbukti ya secara medis, bahkan di iklan rokok disampaikan bahwa rokok itu adalah membunuhmu, ya. Ini kalau punya orang tua yang masih merokok dinasehati, ya rokok itu membunuhmu. Ya adik-adik yang lain juga, ya yang laki-laki di sini yang hadir di sini, ya ada yang merokok, ya itu apalagi asap rokok itu mengenai orang, ya rokok pasif, maka dampaknya lebih secara kesehatan itu memberikan dampak yang lebih bahaya bagi perokok pasif. Ini yang perlu dihindari,
Ya termasuk juga terlalu berlama-lamaan dengan HP-nya kita, ya. Semua kita terlena dengan HP, nah ini bisa merusakkan ya pahala puasa kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi yang tadi amal-amal puasa kita optimalkan untuk bisa optimal di bulan suci Ramadan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, lakukan. Ya, tadi yang disebutkan tentang ciri-ciri ketakwaan, coba amalkan itu. Ya, latih itu. Ya, semoga setelah bulan suci Ramadan ini, ya kita lulus dan ya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya juga apa-apa yang merusak puasa-puasa kita, amal solehnya kita, itu kita tinggalkan. Saya kira itu saja mungkin dari kami. Jadi kalau uh, ada pertanyaan, monggo kalau ada tanya jawab, silakan. Jadi kita bisa berdiskusi kira-kira apa yang hal-hal yang kurang dimengerti dari ini. Bukanya jam berapa ya? Buka puasanya? Hah? Jam 6:02. Jadi kita masih ada kesempatan 10 menit untuk berdiskusi. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Ya, bisa ini nggak? Saya kurang dengar ya. Naik di depan aja, bisa. Di sini. Taruh di sini. Jadi mengingatkan saudara kita, ya. Jadi sudah sering kita ingatkan dan sebagainya. Jadi diingatkan terus, ya. Jadi kita punya saudara, diingatkan terus dan tentu dengan cara yang baik, ya. Dan ini juga kan bagi kita sebagai seorang muslim yang sudah paham tentang dakwah, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita, qalu ma'dziratin ilallah. Ya, bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah ya memberitahukan apalagi saudara-saudara dekat kita bahwa ya dia harus sholat, ya, ingatkan dengan lembut, dengan cara yang baik, ya. Pertama juga yang saya pesankan tadi juga yang pertama, buat kesan adik-adik sekalian menjadi kesan muslimah yang baik, muslimah yang rajin, muslimah yang ya suka membantu saudara-saudaranya, ya. Kalau kesan itu ada, ya pasti akan saudara-saudaranya akan mendengarkan apa yang adik sarankan buat saudaranya. Nah, itu penting. Makanya bangun citra positif itu pada diri adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah maksimalkan itu, yaitu kembali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut apalagi saudara-saudara kita, bapak, ibu yang memang saat ini masih jauh dari ya pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa, maka ya kita harus doakan. Sebut namanya dalam doanya kita. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena tidak ada yang membolak-balikkan hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara-saudara kita bahwa ya semoga kakak saya, adik saya
bapak ibu saya bisa mau melaksanakan Islam ini secara kafah. Itu. Selama kita sudah nasihati dengan baik, kita udah ingatkan. Nah, ini tinggal ya ya Allah yang memberikan taufik dan hidayahnya. Ya, kita sudah lepas, artinya tanggung jawabnya kita sudah punya pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak menasihati saudaramu? Itu saja. Intinya doakan, maksimalkan doa, dan apalagi di bulan suci Ramadan ini, dan tetap diingatkan terus. Kemudian ada sekalian ya, eh, bangun citra positif itu. Citra positif sebagai wanita muslimah. Itu saja mungkin. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan lain ya? Nah, ini kan sudah mau berbuka puasa. Jadi kurang lebih 5 atau 8 menit lagi. Jadi saya kira cukup ya untuk materi kita pada sore hari ini. Nah, di antara jadi mestinya juga kita diberi space untuk memanfaatkan waktu menjelang buka puasa ini untuk berdoa, ya. Jadi eh, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan 8 menit ini adik-adik manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa menjelang buka puasa itu doa, insya Allah doa yang istijabah. Jadi sekali lagi saya bilang, kuatkan doa-doa adik-adik sekalian di bulan suci Ramadan ini. Jadi setiap waktu-waktu mustajab, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Ya, termasuk menjelang buka puasa ini. Ayo berdoa. Ya, berdoa, ya, apa hajatnya antum, ya. Semoga pertama kita berharap ya dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa, dijauhkan dari api neraka, dan ya hajat-hajat yang lainnya. Doakan Bapak Ibu, ya, saudara-saudara kita dan yang lainnya. Saya kira itu yang mungkin kami ingatkan pada kesempatan kali ini. Eh, Sekali lagi mungkin kami mohon maaf, ya, kurang lebihnya mungkin kami itu datangnya dari kami pribadi, apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan berdoa dulu, ya. Angkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri-sendiri saja. Ya, apa hajatnya silakan berdoa.